Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan mereview sebuah gamepad yaitu IPKBG 9128 atau nama lainnya adalah Black King Kong. Seperti biasa, jika kalian suka dengan isi channel ini, dipersilakan untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gamepad IPKBG 9128 atau nama lainnya Black King Kong adalah gamepad tipe joystick dengan layout button seperti PlayStation. Bisa dipastikan karena posisi analog kanan dan kiri sejajar. Tombol select dan start juga disamakan seperti stick PS3 ke bawah. Yang berbeda hanyalah tombol face button yang menggunakan XABY, bukan kotak segitiga bulat X. Secara fisik dan visual, gamepad ini memiliki bentuk bulat timbul di bagian face button dan D-pad yang mengarah pada analog kanan dan kiri. Dasar posisi tombol face button dan D-pad itu datar, jadi tombolnya bisa sejajar. Seperti namanya, yaitu Black King Kong, gamepad ini memiliki warna hitam dengan aksen warna abu-abu pada handle, face button, D-pad, dan bagian bawah pada analognya. Walaupun material gamepad ini adalah plastik dan permukaannya glossy, pada ujung handlenya memiliki lekukan tempat jari untuk kita menggenggam, yang membuat tidak licin, serta jarak lekukan sangat pas pada jari-jari ketika menggenggam. Untuk feel buttonnya tidak kliki selain tombol D-padnya. Sangat cocok buat kalian yang tidak suka gamepad yang terdengar kasar saat dipencet. Apalagi tombol triggernya yang terdapat huruf sehingga saat dipencet tidak terasa licin. Terdapat jarak antara trigger R1 dan R2 atau L1 dan L2 yang membuat jari kita tidak salah pencet. Walaupun terasa kaku, gerakan analognya sudah cukup bagus untuk ukuran harga 100 ribuan. Untuk tombol home yang biasa digunakan untuk mengatur konektivitas, pada gamepad ini didesain bulat besar dengan tulisan IPK, ditambah LED yang melingkarinya. Tidak lupa nomor konektivitas berada melingkar pada bulatannya 1-4. Gamepad ini didesain menggunakan handle untuk smartphone secara terpisah. Mekanismenya, handle smartphone dikaitkan dengan bodi gamepad dan holder smartphone-nya dapat diputar sampai posisi yang pas. Jadi kalau ingin bermain di PC, tinggal mengambil handle-nya, apalagi kalau masih menggunakan kabel, karena port USB-nya akan tertutup jika menggunakan handle untuk smartphone. Terdapat pula alternatif feel button pada D-pad yang mana disediakan ring yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah. Untuk spesifikasinya, gamepad ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0, kapasitas baterai 4000 mAh, waktu pengecasan selama 2 jam, masih menggunakan port micro USB, dan seperti gamepad kebanyakan masih belum support untuk smartphone yang menggunakan chipset MediaTek. Ketika pengecasan, LED akan menyala dan berkedip secara pelan. Ketika sudah penuh, LED akan berhenti berkedip, sedangkan jika baterai sudah low akan berkedip dengan cepat. Kondisi tersebut akan tetap terjadi walau saat gamepad terkoneksi. Pada kasus ini percobaannya adalah pada PC. Dan lampu yang berkedip adalah nomor 4. Jika tidak dipencet selama kurang lebih 5 menit, gamepad ini akan otomatis sleep dan
dan bisa dinyalakan lagi dengan memencet tombol home. Untuk mematikannya, gamepadnya tekan tombol home selama 3 detik atau sampai LED-nya mati. Gamepad ini memiliki beberapa mode untuk konektivitasnya, yaitu untuk Android, iOS, Nintendo Switch, PS3, PC, dan Smart TV. Step by step cara mengkoneksikan adalah sebagai berikut. Untuk Android memiliki 2 tipe koneksi, yaitu Direct Play mode dengan cara tekan tombol home plus A yang ditandai dengan LED nomor 1 menyala, dan Edge ID mode dengan cara tekan tombol home plus X yang ditandai dengan LED nomor 4 menyala. Untuk iOS hanya tersedia Direct Play mode dengan cara tekan tombol home plus Y yang ditandai dengan LED nomor 2 menyala. Pada PC dapat menggunakan koneksi wireless dengan Bluetooth atau wired dengan kabel micro USB. Untuk koneksi wireless dengan Bluetooth dapat dikoneksikan dengan cara tekan tombol home plus X pada PC, akan terdeteksi sebagai gamepad direct input. Sedangkan untuk wired, tekan tombol R1 sebelum menancapkan dengan kabel micro USB dan akan terdeteksi sebagai controller 316 Windows, yang mana kalian tidak perlu setting ulang tombol buttonnya, dan akan terdeteksi sebagai controller 316 Windows, yang mana kalian tidak perlu setting ulang tombol buttonnya. Sedangkan untuk PS3 dan Nintendo Switch saya tidak bisa memberikan contohnya, namun caranya sama, yaitu tekan tombol R1 sebelum menancapkan kabel micro USB. Khusus untuk Android, jika kalian ingin mapping untuk Panda Gamepad Pro, gunakan mode Edge ID yaitu Home plus X untuk konektivitasnya. Sedangkan jika ingin menggunakan V3 Shooting Plus sebagai mapping third party aplikasi, gunakan Android mode yaitu Home plus A. Ketika mengetes mode Direct Play pada Android dengan memainkan game PUBG Mobile, mapping datanya masih sama seperti sebelumnya, yaitu tidak bisa digunakan pada saat mengendarai mobil. Itu artinya mapping data ini masih belum terupdate oleh IPK. Sekarang kita akan menuju pada kesimpulannya. Pada gamepad ini, IPK memberikan sentuhan yang berbeda, yaitu dengan mengubah tombol home yang biasa digunakan untuk mengatur jenis konektivitas menjadi mode, dan tombolnya dibuat bulat besar dengan tulisan IPK di tengahnya. LED masing-masing koneksi berada pada lingkaran tombol tersebut. Hal ini memberikan revolusi baru yang memberikan kesan bahwa ini adalah gamepad IPK. Secara fungsinya sendiri saya juga suka karena tombol bulat besar ini memudahkan saya ketika menggunakan gamepad. Pada mode wired di PC, jika ditekan tombol home akan muncul Xbox game bar pada Windows 10. Jika menggunakan koneksi Bluetooth, tidak akan terjadi apa-apa jika ditekan tombol home. Hal ini berbeda pada gamepad IPK sebelumnya. Jika ditekan tombol home akan masuk pada Internet Explorer. Bagi kalian yang tidak suka dengan suara kliki pada button ketika sedang bermain, gamepad ini sangat cocok buat kalian karena suara kliki yang dihasilkan ketika memencet tombol tidak terlalu keras. Bahkan hanya tombol D-pad saja yang terdengar kliki. Feel buttonnya memang terasa kuat, namun tidak terlalu keras juga. Sangat cocok jika bermain game action. Pada kali ini saya mencontohkan untuk bermain Devil May Cry 5 pada PC. Gamepad ini memiliki 2 aksesoris, yaitu holder smartphone dan juga ring untuk D-pad. Untuk holder smartphone-nya dibuat terpisah dari gamepad. Tidak seperti sebelumnya yang holder smartphone ditaruh pada bodi gamepad. Menurut saya desain ini tidak terlalu bagus karena holder tidak built-in di dalam gamepad dan kita harus menyimpannya pada tempat lain. Jika ingin menggunakannya, kita harus mencari holder tersebut. Kalau sedang bepergian dan tetap ingin bermain, harus hati-hati menyimpan holder ini. Sedangkan jika tetap dipasang pada gamepadnya, port USB sebagai pengecasan akan tertutup.
Kemudian untuk ring D-pad-nya saya rasa cukup bisa memberikan pengalaman baru feel mempencet tombol D-pad. Build quality dari gamepad ini sudah sangat cukup bagus pada harga 100 ribuan, yang mana walaupun pada handle-nya tidak ada grip dan glossy, masih dibuat ada lekukan, jadi membuat gamepad ini nyaman untuk digenggam. Pada bagian sambungan bodinya terdapat pecahan yang lumayan cukup besar, yang bisa menyebabkan lebih mudah kotor karena debu-debu. Dan ada hal yang disayangkan lagi adalah tidak adanya vibration pada gamepad ini. Sedangkan gamepad IPK APG SW023 sudah terdapat vibration yang mana harganya hanya selisih 30.000 saja. Memang di smartphone sudah ada vibrationnya sendiri, dan ketika bermain akan terasa getaran di HP melalui gamepad yang kita pegang. Namun untuk digunakan pada PC yang mana penggunaannya adalah untuk bermain game action, saya rasa gamepad ini kurang. Karena konektivitas sangat banyak, kalian harus benar-benar mengerti cara mengkoneksikan pada berbagai device. Contohnya untuk mengkoneksikan pada PC, harus mempencet tombol R1 yang biasanya hanya plug and play pada gamepad langsung terdeteksi. Gamepad ini memberikan cara yang berbeda. Kesimpulan terakhir adalah gamepad ini sudah cukup untuk harga 100 ribuan. Lebih pasnya saya beli di IPK Official Store Tokopedia, harganya adalah 140.000. Dengan banyaknya fitur konektivitasnya, gamepad ini tidak begitu recommended, namun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bermain game, mengingat harganya juga sudah terjangkau. Dan terlebih lagi bisa digunakan untuk beberapa device. Oke, cukup sekian review dari gamepad IPK APG 9128 Black King Kong. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Alexa, sampai ketemu di video selanjutnya.